Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini di pagi, siang, maupun sore hari. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai, baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita kali ini, yaitu mengenai elastisitas zat padat di part kedua ini. Di mana di part kedua ini kita akan membahas mengenai susunan pegas. Setelah kita kemarin membahas mengenai tegangan-regangan maupun modulus yang dan juga hukum Hooke, sekarang kita akan melanjutkan ke susunan pegas. Namun ada keterkaitan juga antara susunan pegas dan hukum Hooke. Kita ingat kemarin bahwa hukum Hooke itu F sama dengan K delta X. Nah, di susunan pegas ini besaran-besaran yang akan kita bahas ya mengenai F, K, dan delta X tersebut. Nah, susunan pegas secara umum yaitu dibagi dua, yaitu ada susunan secara seri, ya, di mana susunan secara seri ini gambarnya itu seperti ini ya, di mana si pegas itu disusun secara vertikal seperti itu atau bertumpuk. Kemudian di dalam susunan seri ini gaya tarik yang dialami pegas sama besar dan gaya tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti. Artinya gaya tarik di setiap pegas ini yaitu sama besar, entah itu pegas 1 maupun pegas 2 yaitu sama besar, dan juga sama juga gaya tariknya itu sama dengan gaya pegas pengganti. Gaya pegas pengganti itu apa? Pegas pengganti itu ialah jumlah sini. Kalau seandainya pegas 1 dan pegas 2 itu disatukan, nah itu disebut pegas pengganti. Kemudian maka F1 sama dengan F2 sama dengan F. Kemudian pertambahan panjang pegas pengganti seri sama dengan total perubahan panjang tiap pegas jika dirumuskan menjadi delta X sama dengan delta X1 plus delta X2. Kalau seandainya ada pegasnya 3, ya tinggal ditambah sesuai dengan pegasnya. Kemudian untuk tetapan pegasnya, jadi kebalikan tetapan pegas pengganti seri sama dengan total dari kebalikan tiap-tiap tetapan pegas. Maka dirumuskan ialah 1 per Ks sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2 plus 1 per K3 sampai 1 per Kn. Tergantung banyaknya pegas yang disusun secara seri. Nah, jika susunan seri ini hanya terdapat 2 pegas saja, maka untuk tetapan pegasnya itu sama dengan Ks sama dengan K1 dikali K2 per K1 ditambah K2. Ini untuk susunan pegas secara seri tapi 2 pegas. Oke, sampai sini. Kemudian yang kedua yaitu susunan pegas secara paralel. Susunan pegas secara paralel yaitu bentuk gambarnya itu seperti ini ya. Seperti ini. Dia disusun secara horizontal. Nah, di susunan pegas secara paralel ini gaya tarik pegas pengganti paralel sama dengan gaya total tiap-tiap pegas. Jadi gaya pegas penggantinya itu sama dengan gaya total tiap-tiap pegas. Kalau dirumuskan menjadi F sama dengan F1 plus F2 dan plus F3 tergantung pegas yang disusun secara paralelnya itu ada berapa ya. Kemudian pertambahan panjang tiap pegas sama besar. Nah, kalau di sini ketika disusun paralel, pertambahan panjang tiap pegasnya itu sama besar. Juga pertambahan panjang pegas penggantinya itu juga sama besar, maka dirumuskan dengan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X. Kemudian adapun tetapan pegas pengganti sama dengan total dari tetapan tiap-tiap pegas yang disusun secara paralel.
jika dirumuskan putaran pegasnya itu atau konstanta pegas ya. K1 plus K2 plus K3 sampai Kn, tergantung apa? Pegas banyaknya jumlah pegas. Oke. Kita lanjut, ada sebuah soal. Diketahui 3 buah pegas disusun seri seperti gambar di bawah ini. Jika konstanta masing-masing pegas itu 600 Newton per meter, maka hitunglah pertambahan panjang pegas. Berarti yang dicari itu delta X. Ingat hukum Hooke, F sama dengan K delta X. Kalau seandainya satu pegas saja, maka kita langsung bisa menghitung dengan 600 Newton meter K-nya itu. Tapi karena ini pegasnya itu ada 3, maka kita menghitung K-nya terlebih dahulu. Untuk K seri, kita tahu bahwa K seri itu 1 per Ks, ini itu konstanta seri ya, per 1K1 plus 1 K2 plus 1 per K3. Saya di sini ya. 1 per 600 tambah 1 per 600 tambah 1 per 600. Hasilnya berapa? Jadi hasilnya ialah 3 per 600. Artinya 1 per Ks sama dengan 3 per 600. Berarti Ks sama dengan 600 per 3. Oke, sampai sini semoga paham ya. Berarti 600 per 3 itu berapa? 200. Oke. Berarti K-nya itu di sini 200. Maka berarti F sama dengan kali delta X. Berarti F-nya itu berapa? F-nya itu sama dengan W ya, karena W itu termasuk gaya. Ini gaya berat. Ini gaya berat. Gaya berat berarti berapa? 6 Newton dikali 200 dikali delta X ya, sama dengan 6 sama dengan 200 dikali delta X. Berarti delta X sama dengan 6 per 200. Sama dengan berapa ini? 0,03. Seperti itu. Jadi hasilnya 0,03 meter. Kita lanjut ke nomor 2. Ini harusnya nomor. Perhatikan gambar susunan pegas di bawah ini. Jika konstanta masing-masing pegas 1600 Newton per meter dan pertambahan panjang pegas sistem 5 cm, hitunglah berat beban. Kita lihat di gambarnya terlebih dahulu. Ini ada gabungan antara seri dan paralel ataupun paralel dan seri. Yang pertama berarti ini di paralel. Yang kedua nanti konstanta pegas penggantinya nanti diserikan ke konstanta 4-nya. Oke, baik. Jadi kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Apa yang kita ketahui di sini? Konstanta ya. Konstanta masing-masingnya itu 1600. Kemudian pertambahan panjangnya itu delta X-nya berapa? 0,05 ya meter. Oke, baik, kita langsung saja. Kita mencari KP karena ini disusun paralel. Maka ingat KP berarti konstantanya KP hanya dijumlah saja. Berarti 1600 sorry
1600 ditambah 1600 tambah 1600 sama dengan 4, 8, seperti itu. Newton per meter. Nah, kemudian berarti sudah kan? Nah, yang ini tuh jadi kemudian kita serikan. Serikan berarti kalau mencari seri, kenapa diserikan? Karena ini bentuknya seri. Kan sudah tuh, yang ini sudah kita hitung yang 3. Yang 3 itu jadi digabungkan menjadi 4800 Newton meter. Berarti ini, jadi kalau sudah gitu berarti secara tidak langsung gini-gini. Set, gini-gini. Nah, ini W. Nah, ini KP yang paralel tadi. Nah, ini K4-nya. Nah, berarti kita menghitung secara seri KP dan K4-nya. Oke, baik. Lanjut. 1 per KS, seri itu 1 per KP tambah 1 per K4 ya. 4800 ditambah K4-nya berapa? Tetap ya, 1600. Berarti sama dengan 1 tambah 3 per 4800. Kenapa 1 tambah 3 per 4800? Yang ini diubah dulu jadi 4800, disamakan penyebutnya ya. Seperti itu. Jadi 4 per 4800. Berarti 1 per KS sama dengan 4 per 4800. Maka KS sama dengan 4800 per 4. Berapa? 1200 Newton per meter. Sudah selesai? Belum. Ini baru K-nya saja. Yang kita cari adalah W ataupun F-nya. Ini gaya beratnya. Kita tahu berarti F sama dengan K delta X. Berarti K-nya sudah ketemu tadi, 1200 dikali 0,05. Coret 12 dikali 5 yaitu 60 Newton. Seperti itu. Gampang ya? Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas energi potensial pada pegas. Bisa dilihat animasi yang sedang bergerak ini. Untuk meregangkan atau memampatkan pegas diperlukan usaha. Nah, usaha ini disimpan oleh pegas sebagai energi potensial pegas. Nah, jika dirumuskan, energi potensial pegas itu yaitu EP sama dengan setengah KX. Oke. EP sama dengan setengah KX kuadrat. Ya, di mana K itu ialah konstanta pegas ataupun tetapan pegas. X ini ialah pertambahan panjang ya, seperti itu. Nah, ini ada contoh soalnya. Oh, sudah saya coret-coret ternyata. Nomor 1, sebuah pegas diberi beban 2 kg dan digantung vertikal sebuah statif. Jika pegas bertambah panjang 4 cm, maka perubahan
energi potensial pegas ialah yang ditanyanya EP-nya ya. Yang diketahui ini F 20. 20 itu dari mana? Kan F itu sama dengan W ya, atau gaya beratnya. W itu sama dengan M dikali G. M-nya itu 2. G-nya itu berapa? 10, berarti 20. Jadinya F-nya itu 20. Kemudian delta X itu 4 atau X-nya. X-nya itu 4 cm atau 0,04 meter. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus ini. Oh, kita mencari konstantanya terlebih dahulu. Untuk mencari konstantanya berarti F sama dengan K kali delta X. Nah, berarti 20. Kemudian K kali 0,04. Berarti K sama dengan 500. Nah, setelah itu baru kita mencari energi potensialnya. Energi potensial sama dengan setengah Kx kuadrat, di mana setengah K-nya itu 500 dikali 0,04 kuadrat. Oke, nah hingga didapatkan hasil ini coret 2, berarti 5 dikali 0,16 0,8 dikali setengah ini 0,4 Joule. Nah, itu jawabannya. Nah, kemudian yang kedua. Nah, ini soal yang membutuhkan analisis. Oke, kita lihat. Kita lihat ya. Permukaan jok pada sebuah sepeda motor turun 4 cm ketika seorang pengendara bermassa 60 kg duduk di atasnya. Jika sistem suspensi keempat shock breaker dianggap sebagai sebuah pegas, maka berapakah energi potensialnya ketika seorang duduk bermassa 75 kg? Nah, ini jadi kita harus pintar-pintar menganalisis soal. Berarti yang ditanya itu energi potensial. Yang ditanya itu energi potensial seorang 75 kg ya. Oke, ketika seorang berada di 75 kg naik motor. Untuk menjawabnya, pertama kita harus menganalisisnya terlebih dahulu. Di sini ditanya energi potensial ketika seorang bermassa 75 kg naik motor tersebut. Berarti ada di 2 orang ya yang menaiki motor ini. Nah, yang pertama bahwa yang ditanya itu EP, energi potensial, berarti sama dengan K delta X. Oke, K-nya apakah sudah diketahui? Belum. Delta X-nya apakah sudah diketahui? Belum juga. Baik. Yang pertama, kita akan mencari K-nya. Dengan apa? Dengan kita tahu bahwa rumus hukum Hooke itu apa? F sama dengan K dikali delta X. Nah, kan delta X-nya nggak tahu, Pak. Nah, kita pakai delta X yang 60 kg. 60 kg ini. Kenapa yang 60 kg untuk mencari K? Karena K itu kan suspensi shock breaker motor. Otomatis ini K yang sama dong. Mau 60, mau 75, K-nya tetap sama. Berarti F-nya berapa? 60 dikali 10. 60 itu massa orang, 10 itu gravitasi bumi ya.
Kemudian K, delta X-nya itu berapa? Yang di sini 4 cm. 0,04. Berarti 600 dibagi 0,04. Oke. Berarti 60.000 dibagi 4 sama dengan 1.500. Nah, 15.000, sorry, Newton per meter. Oke, K-nya berarti sudah ketahui. Atau biar gampang, berarti K-nya kita iniin menjadi di 1,5 kali 10 pangkat 4. Oke. Newton per meter. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika diberi beban 75 kg, nah kita mencari X2-nya dulu berarti. Sekarang kita mencari pertambahan panjang setelah kita tadi sudah mengetahui. Nah, berarti di berat 75 kg pada saat ketika diberi beban 75 kg, kita mencari X2-nya ya, atau penyusutan pegasnya. X2 sama dengan F per K. F-nya berapa? 75, 750 dibagi 1,5 kali 10 pangkat 4 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2. Oke. Nah, ternyata delta X di sini kita udah dapat 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti langsung saja kita ini delta X yang kedua ya. Ini K-nya. K-nya udah dapat, berarti EP sama dengan setengah K kali X kuadrat. Berarti setengah dikali 1,5 kali 10 pangkat 4 dikali 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat sama dengan setengah 1,5 kali 10 pangkat 4 kemudian 25 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini bisa dicoret. Akhirnya di sini ya 18,75 Joule. Jadi gimana? Yang pertama, kita mencari K terlebih dahulu. Mencari K terlebih dahulu dengan memanfaatkan orang yang bermasa 60 kg. Kemudian setelah itu, setelah K-nya dapat, kita mencari delta X atau X-nya dengan hukum Hooke juga, F sama dengan KX itu. Nah, yang kedua, kemudian yang terakhir kita cari EP-nya setelah semuanya ketemu. Baik, kurang dan lebihnya itu dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.